Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 atau pada tanggal 3 Tamus 5781 diambil dari kitab Bilangan 20 ayat 12 yang berkata demikian, saudaraku. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun, karena engkau tidak percaya kepadaku untuk menguduskan aku di depan mata Bani Israel. Oleh sebab itu engkau tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca adalah tentang Musa memukul batu karang. Saudaraku, dalam perikop ini bila kita baca bahwa bangsa Israel dalam perjalanannya telah tiba di Bukit Sin, saudaraku, pegunungan Sin, dan tiba di sana. Dan mereka tiba di sana dan melihat bahwa situasi di sana tidak ada air, saudaraku, tentu gersang dan bebatuan. Dan terjadilah bangsa Israel bersungut-sungut kembali untuk kepada Musa tentunya tentang mereka tidak mendapatkan air, saudaraku. Dan mereka bersungut-sungut dan kembali datang kepada Musa. Kemudian, saudaraku, Musa melihat hal ini, tentu Musa juga datang kembali kepada Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh turun memberitahukan kepada Musa untuk Musa memerintahkan untuk mengambil tongkatnya dan berbicara kepada batu karang untuk mengeluarkan air, saudaraku. Dan akhirnya Musa dan Harun mengumpulkan seluruh jemaat Bani Israel. Dan disinilah perkataan Musa yang berbeda dengan apa yang Bapa Yahweh perintahkan, saudaraku. Justru Musa berkata demikian di ayat 10. Dan Musa serta Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu. Dan dia berkata kepada mereka, dengarlah sekarang para pemberontak. Haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini bagimu? Saudaraku, ada perkataan haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini. Jadi seolah-olah yang mengeluarkan air itu adalah Musa dan Harun. Ini yang keluar dari perkataan Musa dan Harun, saudaraku. Dan hal inilah yang Bapa Yahweh katakan, bahwa apa yang Bapa perintahkan tidak dikerjakan oleh Musa dan Harun. Bahkan Musa akhirnya bukan memperkatakan bahwa oleh karena kehendak Bapa Yahweh maka kita akan diberikan air, tapi oleh karena Musa, seolah-olah Musa mengatakan seperti itu, saudaraku. Dan akhirnya Musa juga memukul batu karang ini dengan tongkatnya. Bapa Yahweh tidak memerintahkan memukul, saudaraku, hanya berkata kepada batu karang. Walaupun akhirnya air itu tetap keluar dari batu karang ini, saudaraku, Bapa Yahweh tidak mempermalukan Musa dan Harun. Air tetap keluar. Namun bagaimana proses air keluar ini, ternyata ada penyimpangan terhadap pelaku yang dilakukan Musa ini, saudaraku. Dan inilah menyebabkan hukuman terhadap Musa dan Harun, sehingga mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian ini. Hal ini menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Di dalam kita menjalani kehidupan kita sekarang, dalam kehidupan kita beriman, kehidupan kita beribadah, sesungguhnya memang di zaman sekarang kita memiliki roh yang sama, saudaraku. Baik itu gembala, pekerja, bahkan jemaat, kita satu roh, saudaraku. Satu roh di dalam roh Bapa Yahweh. Ada Ruach HaKodes itu, saudaraku. Cuman hanya peran saja yang membedakan kita. Ada peran sebagai gembala, ada peran sebagai pengerja, pelayan, pemusik, kemudian ada pendoa dan ada juga jemaat. Namun roh kita sama, saudaraku. Kita memiliki roh Bapa Yahweh. Untuk itu, bagi kita siapapun itu, baik mulai dari gembala sampai jemaat, bila Bapa berkenan untuk memberikan talenta-talenta, memiliki karunia-karunia roh, saudaraku, itu adalah dari Bapa Yahweh, bukan dari kuat gagah kita. Kita harus percayain itu. Bukan kita sama seperti Musa yang terpengaruh seperti ini, seolah-olah air itu keluar dari Musa, saudaraku. Tapi sama seperti kita, apapun talenta ataupun karunia roh yang diberikan,
itu datangnya dari Bapa Yahweh, saudaraku. Dan bila lewat talenta-talenta atau karunia roh yang diberikan ini, kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah itu kita doakan mereka menjadi sembuh, kita doakan permasalahan keluarganya menjadi baik, kita doakan akhirnya mereka menjadi orang yang bertobat, bukan karena kuat gagah kita, saudaraku, namun karena Bapa Yahweh yang bercampur tangan, Bapa Yahweh yang bekerja. Ini yang menjadi renungan bagi kita, sehingga kita tidak menempatkan diri kita menjadi kesombongan rohani, saudaraku, bahwa kita inilah, oleh karena sayalah maka orang itu bisa buka ini, buka itu. Bukan seperti itu, saudaraku, namun semua karena otoritas Bapa Yahweh. Namun bagi orang yang sudah mendapatkan talenta ini terus taat dan setia, maka banyak perkara-perkara yang Bapa Yahweh akan nyatakan, dan semua ini karena kebaikan Bapa Yahweh, bukan karena kuat gagah kita. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita. Mari kita maju terus dalam iman, dalam menjalani kehidupan ini. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan firman, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.